paling bawah itu ada Excel spreadsheet. Nah, maka dia akan tampil seperti ini, ya. Dan ini nggak ada masalah mau posisinya di mana. Kita bisa buat, misalnya kita posisikan di atas supaya kita lihat banyak. Kita klik 2 kali di tengah untuk mengaktifkan Excel tersebut. Kemudian kita tarik ke bawah supaya kita bisa lebih leluasa tampilannya. Di sini kita bisa pindahkan, kita copy ini, ya, kita copy masing-masing note ya. Jadi tidak bisa mengcopy hanya satu note, tapi masing-masing ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Karena A itu kita membuat diagram itu dari kiri ke kanan, maka kita asumsikan kita letakkan saja dulu di sini. Ya, kemudian kita klik kanan, kita paste spesial. Di sini kita pilih yang ini, link picture. Ya, jadi picture ini mempunyai hubungan dengan tabel yang ada di sini, tapi dia bentuknya picture. Ya, kita lanjut untuk yang B, kita copy atau Ctrl C langsung dari tools kita atau dari keyboard kita. Kita bisa letakkan dulu di sini, klik kanan, kemudian paste spesial, link picture. Terus begitu semuanya. Lanjut yang D. Kita lanjutkan di sini ya. Banyak. Sekarang E. Kita lanjutkan di sini. Kemudian F. Kita asumsikan di sini. Kemudian yang terakhir adalah G. Kita asumsikan di sini. Posisi. Oke, ini sudah semua ya. A, B, C, D, E, F, G. Setelah itu baru kita hubungkan dengan panah atau arrow. Ya. Kita insert panah. Dan ini otomatis kita akan terarah atau kita akan ada notasi titik-titik mengarahkan kita persis di tengah-tengah. Ini kita ganti warnanya supaya dia warna hitam. Kita ambil lagi A ke C, kita rubah lagi warna hitam. Nah, kita lihat hubungan arrow ini dengan menghubungkan aktivitas ini menggunakan arrow ini, itu berdasarkan apa yang ada di tabel, ya. Nah, sedangkan yang A ini sudah tahu ya kita di sini A, B dan C itu setelah aktivitas A, nah dia terhubung seperti ini. Nah, lanjut untuk D, D itu adalah setelah B, maka kita bisa insert di sini B ke D. Kemudian untuk E sendiri adalah setelah C dan D. Kita bisa buat di sini arrow-nya dari D dan juga kita ubah ke hitam. Kemudian dari C dan D. Jadi C dan D dia setelah itu adalah baru aktivitas F. Ya. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas E, F ya. F tadi E diikuti oleh D dan C, kemudian yang F itu adalah diikuti oleh C. Nah, kita bisa hubungkan dengan arrow dari C langsung ke F. Yang terakhir adalah G. G itu adalah aktivitas yang dipengaruhi oleh D, E, F. Ya. Karena D posisinya di belakang E, ini kita bisa geser, tapi kita gunakan panah ke bawah yang ada di keyboard kita. Seperti ini cukup, saya rasa. Dan kemudian kita ambil insert arrow lagi ya dari D, sesuai tabel ya, dari D, E dan F. E terakhir F. F ya. Di ini biru kita ganti ini supaya lebih. Oke, sudah jadi ya. Jadi network diagramnya sudah jadi, tapi belum ada kita belum tahu berapa durasi totalnya dari project ini ya, dari network diagram ini. Nah, kemudian selanjutnya ini kita bisa perpanjang supaya terlihat lebih equal. Nah, seperti ini ya. Nah, baru kita mulai menghitung. Nah, mengapa kita gunakan tadi link picture? Fungsinya seperti ini ya. Contohnya di aktivitas A, kita awali dari hari pertama. Kita hitung maju ya. Untuk menghitung early finish berarti rumusnya adalah awal aktivitas hari pertama ditambah durasi. Ini formula ya. Nah, ini semua kita copy saja dulu
Ini sebaiknya kita hilangkan, ya. Kita hilangkan dulu, ya. Supaya kita bisa mengcopy dan mendapatkan nilainya. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, ya. Oke, kita lihat di bawah, semua ikut berubah, ya. Kita tidak perlu ubah lagi. Kemudian untuk aktivitas B, kita lihat di diagram ini dari hubungan antar aktivitas dari yang tercantum atau tergambar di network diagram ini. Kita bisa lihat, ya. Untuk aktivitas B itu sebelumnya adalah aktivitas A. Maka early start-nya menggunakan early start dari aktivitas A, yaitu 6. Kita tinggal sama dengan 6 saja, nggak usah ketik lagi. Oke, ya. Ini tertulis 6 di sini. Kemudian yang C itu juga sebelumnya ada aktivitas A. Jadi kita tinggal ambil A 6. Ya. Untuk D, itu aktivitas D itu sebelumnya adalah B. Maka kita menggunakan EF atau early finish-nya B. B. Ya. Maka ini lihat di bawah sini, yang ini ya, dia akan langsung terisi. Mudah kan? Kemudian yang E. E itu adalah, kalau kita lihat E di sini, aktivitas sebelumnya adalah D dan juga C. Maka yang diambil untuk forward, perhitungan maju ke depan, itu adalah yang paling besar dari aktivitas sebelumnya. C dan juga D. Di sini C itu adalah 12 dan D adalah 23. Yang terbesar 23, maka kita ambil dari D, 23. Oke, di sini sudah tertulis 23. Kemudian untuk aktivitas F, F itu terpengaruh oleh sebelumnya pekerjaannya adalah C. Maka kita hanya memindahkan dari satu C saja. C. Itu 12. Di sini otomatis berubah. Terakhir untuk aktivitas G. Aktivitas G ini aktivitas sebelumnya adalah DEF. DEF. Yang terbesar dari 3 aktivitas ini adalah aktivitas E. Maka kita gunakan aktivitas E. Kita masukkan di sini sama dengan kita ambil dari E yaitu 29. Kita perhatikan ini ya, ini berubah. Nah. Oke. Jadi total durasi network diagram ini adalah project ini adalah 29. 29 hari atau 29 bulan. Di sini tidak tercantum. Secara perhitungan yaitu 30. Ya, 30 ditambah aktivitas G1 berarti 29 ditambah 1 berarti 30. Nah, sekarang kita lakukan untuk penyempurnaan, kita lakukan perhitungan backward atau perhitungan mundur, ya. Perhitungan mundur kita awali dari kanan ke kiri, ya, dari sini, dari aktivitas G. Maka di sini kita coba hapus dulu, ya. Kita hapus semua yang ada di bawah sini supaya nilainya kosong. Kita lihat yang di bawah semua berubah menjadi kosong, ya, secara otomatis. Oke. Nah, kita mulai dari aktivitas G di sini, ya. G kita pindahkan dari durasi terpanjang, yaitu 30. Nah, di sini late startnya berarti 30 minus durasi dari G. Itu adalah rumus, ya. Rumus ini kita copy dulu. Sini. Nah, kita copy dulu. Semua kita copy. Ctrl V ya. Kalau kita mengcopy, mempaste ya, itu adalah tinggal Ctrl V saja di keyboard kita. Oke. Sementara demikian. Nah, kita lanjut setelah aktivitas G, yaitu kita aktivitas F. Aktivitas F itu terpengaruhi oleh aktivitas G. Berarti nilai di G, late startnya di G, itu kita di F kita ambil dari late finishnya diambil dari late startnya G. Ya, ini kita ambil dari late startnya G. Secara otomatis sudah terhitung late startnya dari F. Nah, E juga demikian. Kalau kita lihat panahnya, dia terpengaruh oleh aktivitas G. Oleh karenanya yang diambil adalah dari aktivitas G juga. Ya, kita copy, kita sama dengan kita ambil dari G juga. Sini. Oke. Kemudian late finish dari D itu terpengaruh oleh dua aktivitas G dan E. Yang diambil kalau backward, ya, sekali lagi, yang diambil apabila perhitungan backward atau mundur atau dari kanan ke kiri itu adalah diambil nilai yang terkecil dari dua aktivitas atau lebih yang mempengaruhinya. Dalam hal ini untuk D itu adalah E dan G. Dari E dan G late start ya, yang di masing-masing ini yang sebelah kiri, ya, kotak yang sebelah kiri. Yang terkecil yang diambil apakah 29 atau 23? Berarti kita ambil yang 23 yaitu dari aktivitas E. Kita ambil dari aktivitas E. Sudah. Setelah E yaitu aktivitas D.
Aktivitas D kita terpengaruh, aktivitas E dan G sudah kita ambil ya tadi ya. Selanjutnya adalah C. C itu terpengaruh dari E dan F. Dari E dan F yang terkecil adalah E. Maka di sini kita ambil dari E. Place startnya E. Ya, betul? Ya, betul. Oke. Lanjut ke B. B itu terpengaruh langsung dari D. Hanya dari D saja. Otomatis kita ambil dari D. Terakhir adalah A, aktivitas A ini terpengaruh dari B dan C. Diambil nilai terkecil, start terkecil dari A atau dari B atau dari C. Ya, yang terkecil di sini adalah dari B. Maka ini kita isi dari B. Nah, network diagram sudah jadi. Ya, semua sudah terisi dengan benar. Tanpa kita harus membuat ulang, tapi secara sistematis ini berjalan sambil menghitung juga terbentuk jaringannya. Oke. Dari sini sudah jadi. Kalau ditanya total durasi proyek ini adalah, coba ini kita tulis ya, total durasi, kita buat kesimpulan 2. Total durasi sama dengan durasi sama dengan 30. Kita asumsikan hari ya. Nah, sekarang kita tentukan jalur kritis dari jaringan di atas adalah apabila LF dikurang EF sama dengan 0. Ya. Kita lihat di sini. Kita besarkan fontnya. Jalur kritis ya. Jalur kritisnya adalah apabila LF dikurang EF sama dengan 0. Kita lihat di sini LF dikurang EF sama dengan 0. Kita lihat di jaringan. Mana saja yang memiliki perhitungan LF dikurang EF sama dengan 0. Pertama, A 6 dikurang 6 0. Ya, di sini kita bisa tulis. Ini 0. B juga 0. C tidak 0 ya. C 23 dikurang 12, 11. Kemudian D 0, E 0, F 29 dikurang 15 yaitu 14. Dan terakhir G itu 0. Ya. Yang tadi jalur kritis adalah jaringan di atas, dari jaringan di atas yang perhitungan LF dikurang EF sama dengan 0. Jadi jalur kritisnya adalah G, E, D, B, dan A. Kita bicara jalur, maka panah ini yang akan kita tandai sebagai jalur kritis. Biasanya ditandai dengan panah berwarna merah. Kita beli warna merah dan kita tebalkan supaya bisa lebih terlihat. Nah, secara otomatis aktivitas yang dilalui oleh jalur kritis disebut sebagai aktivitas kritis. Di sini kita tandai dengan picture border saja. Oleh karenanya, jalur kritisnya sama dengan A, B, D, E, dan G. Oke, sampai di sini saya rasa sudah cukup dan semoga dapat membantu teman-teman supaya secukupnya. Baru kita klik di sini. Maka tampilannya akan menjadi terlihat lebih baik menjadi satu. Nah, kalau ini tidak tampilan ini tidak muat dalam satu tampilan, kita bisa kecilkan. Kita kecilkan dulu, di mana kita mau tampilannya itu terlihat semua. Baru kita ulang lagi, kita klik, kita turunkan sampai terlihat semua tulisannya. Nah, kira-kira seperti ini. Seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Tampilannya juga sangat rapih, baik. Seperti ini. Sekarang kita lihat slideshow. Kira-kira tampilannya akan seperti ini. Demikian, semoga membantu dan selamat mencoba.